Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukabiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar, wa dzakiratan liulil nuha wal iqtibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa muallimana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siang hari ini Partai Umat mengundang rekan-rekan jurnalis dari media mainstream dan media sosial. Saya sedikit tamu dan undangan mengingat kantor DPP Partai Umat yang tidak cukup besar sekarang ini untuk meresmikan penggunaan gedung ini, dan yang lebih penting lagi memberitahukan kepada publik bahwa Partai Umat telah sah, telah legal, telah legitimate di panggung politik nasional. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya cintai, Majelis Syuro Partai Umat tentu juga menyampaikan terima kasih pada pemerintah yang telah menerbitkan SK seperti telah dibacakan oleh Pak Ketum tadi, sehingga kami Partai Umat dapat ikut meramaikan percaturan politik nasional. Insya Allah Partai Umat akan berusaha keras untuk mencegah agar demokrasi kita tidak merosot berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi. Hukum besi sejarah yang disebut sebagai the iron law of oligarchy menunjukkan bahwa dimanapun di dunia ini oligarki hanyalah menghasilkan sebagian besar rakyat yang terinjak-injak martabatnya dan didera dengan kemiskinan yang memilukan sebagai a downtrodden and poverty-stricken society. Jadi kita tahu yang menangguk keuntungan tanpa ampun luar biasa adalah kaum oligarki yang sejatinya itu sekarang ini makin lama makin kuat mencegeram Republik Indonesia. Partai Umat insya Allah mengambil pelajaran dari para rasul yang tergolong ulil azmi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Para nabi itu dalam panggung sejarah selalu membela kaum du'afa dan mustad'afin. Tidak ada ceritanya para nabi ulil azmi itu membela kaum agnia, ya, kaum penguasa yang biasanya zalim, ya, selalu membela kaum du'afa, yaitu kaum lemah secara kultural, dan mustad'afin kaum lemah karena struktural. Dalam pada itu, Partai Umat akan memegang teguh kebenaran al-haq, the ultimate truth yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 60 Allah berfirman, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Ini diulangi lebih tajam lagi dalam Baqarah 147, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi, saudara, kebenaran yang sejati datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebenaran yang diajarkan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin dan Stalin. Bukan pula kebenaran yang dipropagandakan oleh Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Xi Jinping sekarang ini. Namun bukan pula yang diajarkan oleh pentolan-pentolan pemikir kapitalis liberal sejak dari Adam Smith, David Ricardo, sampai Milton Friedman. Saya pernah jadi muridnya Milton Friedman ini yang agak ekstrim, ya. Yang menurut mereka kapitalisme liberal akan menghadirkan kemakmuran bagi mayoritas, tapi kenyataannya social and economic gap
gap antara kaya miskin di bidang sosial ekonomi itu semakin menganga, ya. Misalnya widening gap, ya, between the poor and between the strong and the weak, between the rich and the poor. Dan kemudian kita melihat bahwa di Amerika Serikat ini gap antara kaya miskin itu yang paling besar selama 50 tahun terakhir, sehingga tujuan mereka sesungguhnya kosong melompong. Bahkan ini ada sedikit joke, ada 3 orang ekonomis yang menganut kapitalisme liberal, mereka ini sedikit joke enteng-entengan berburu angsa di sebuah danau. Ada rombongan angsa yang akan dibidik oleh 3 ekonomis liberal ini. Kemudian yang pertama itu telah menembakkan pelurunya 20 meter di depan rombongan angsa sehingga tidak kena. Yang satu lagi itu menembakkan 20 meter di belakang rombongan angsa, jadi semakin tidak kena. Tapi yang ketiga kemudian mengatakan well done, everything is okay, alright. Jadi mereka sesungguhnya sedang menipu diri sendiri, sekalipun kapitalisme liberal tidak membawa kemakmuran buat mayoritas, tapi kemudian mereka ya ingin ya self deception dengan kata-kata itu. Saudaraku, Bung Karno milik kita semua. Jadi ada salahnya kalau saya mengingatkan bahwa Bung Karno itu yakin Pancasila sebagai state philosophy dan state ideology bila diwujudkan dalam alam nyata, maka Pancasila dapat menjadi sublimasi atau juga dalam bahasa Belanda disebut hogere optrekking. Jadi mengangkat yang lebih tinggi, lebih bagus, lebih mulia, more beautiful, more wonderful, more successful dibandingkan Declaration of Independence-nya Amerika maupun manifesto komunismenya Rusia. Nah, saudaraku, saya akan mengerucut dalam tausiah politik ringan ini, ya, bahwa sesungguhnya yang kita hadapi sekarang ini masalah sosial, politik, ekonomi, hukum, bahkan moral di negara kita dewasa ini sesungguhnya semakin berat. Karena apa? Karena cengkeraman oligarki politik dan ekonomi serta himpitan mafia di skala bidang kehidupan itu justru semakin berat. Dalam 20 tahun terakhir ini, gap atau jurang kaya miskin semakin dahsyat. Sekarang ini saya hanya mengulang lagi temuan Oxfam dari Inggris. Mereka setelah menstudi lumayan lama, mereka mengatakan bahwa di negara kita ini klise jadi tidak sedang baru, ya, ada 4 oknum manusia yang kekayaannya sama besarnya dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia di lapisan bawah. Jadi temuan Oxfam tidak pernah dibantah oleh pemerintah kita, memang benar dan itu kita rasakan. Terus sekalian, jadi saya akan mengatakan di sini bahwa insya Allah Partai Umat akan semakin bertenaga dan semakin bergairah menghadapi masalah-masalah yang cukup berat di atas. Yang jelas kita tidak boleh putus harapan. Apalagi kita punya orientasi perjuangan kita dalam Al-Insyirah dikatakan fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Jadi di samping ada masalah tentu ada banyak kemudahan. Di sana ada problem berat, tentu ada jalan-jalan untuk mengatasi itu. Bahkan dalam surat terakhir Al-Ankabut, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang, kata Allah, yang berjalan mencari ridho kami, maka kami Allah pasti menunjukkan jalan-jalan kami, dan kami Allah beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudaraku, jadi saya ingin mengingatkan bahwa ternyata Al-Quran itu mensiratkan bahwa kalau kita kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, siapapun yang percaya kepada keesaan Allah, itu barangkali perlu menyimak apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu dalam Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga dengan mudah, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata menjadi orang-orang yang bersabar. Bahkan dalam Al-Baqarah 214 satu ayat mengatakan lebih tajam lagi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massadhumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga belum datang kepadamu berbagai cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Tuhanmu itu sudah dekat. Nah, saya ingin menutup sambutan atau katakanlah tausiah Majelis Syura, ya, bahwa perjuangan memang memerlukan keteguhan, kesabaran, akan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, godaan, yang sifatnya segala macam. Jadi marilah saudara-saudaraku, semua pengurus atau pimpinan serta kader, anggota, simpatisan partai umat hendaknya bersatu padu dan bekerja sama dengan anak-anak bangsa yang lain yang searah dengan perjuangan kita. Sudah dikatakan tadi oleh Ketua Umum, jangan sampai kita anak bangsa yang tetap tidak pudar dan tidak padam kecintaannya kepada NKRI ini sampai kemudian melempem, ya, kemudian menjadi tidak berhasil. Ya. Jadi ada baiknya saya mensitir kata-kata Bung Karno, ngono milik kita juga, bukan milik satu dua golongan. Ya. Karena Bung Hatta adalah milik kita. Ya. Bung Karno pernah mengatakan, for a fighting nation there is no journey's end. Ya. Jadi bagi bangsa berjuang tidak ada kata berhenti. Jadi terus saja istamiru, ya istimrar terus saja. Terus sampai akhirnya insya Allah kita mencapai kecemerlangan, kegemilangan, keberhasilan buat anak-anak bangsa semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.